Sutio, Bapak Sutarso, dan Bapak Suminto. Sosial kemasyarakatan Bapak Sugeng, Bapak Robert, Bapak Selamat dari RW RW 1 Bapak Sopimin dan Bapak Fauzan. Dan tentunya untuk masyarakat ini seluruh jamiah. Kenapa malam hari ini kita adakan pertemuan silaturahmi untuk musyawarah? Karena melihat keberadaan kegiatan Padepokan Wali Songo Darusalikin ini sudah berjalan lama dan kita semua juga tahu, namun tanpa dukungan dan dorongan dari tokoh masyarakat, ketua RW, RT, dan sesepuh-sesepuh, nantinya mungkin tidak bisa pada lambat berkembangnya. Untuk ditapakan Padepokan ini, kalau yang tua-tua nanti seandainya sudah tidak ada, harus ada regenerasi. RW sebenarnya kemarin semua di lingkungan RT ini, RT 12 sama RT 10, ketua RT nya saya undang, namun ketua RT 12 ada arisan dan RT 10 RT saya sendiri ada musabah. Jadi yang ada apa-apa ini bisa mewakili untuk rembuk turun saran bagaimana menggulung-mentah Padepokan ini untuk kedepannya. Baiklah teman-teman ibu, untuk tupoksi tugas pokok dan fungsi nantinya tentunya kita akan yang dijadikan pengurus ini orang-orang kita juga. Makanya tadi saya bilang ke saya Pak RW juga ke masyarakat dia mengusulkan ini bisa nanti jadikan boleh, jadi nggak harus Pak kebaku ini itu. Dan kemudian kita meminta saran usul kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, karena kita baru tahap pembelajaran organisasi ya. Saya dituntut mudah-mudahan yang saya jalankan dengan bisa amanah. Kemudian minta dukungan dari masyarakat sekitar, ya kita tidak bisa apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, karena tempat Padepokan Darusalikin ini adalah tempat pendidikan sekaligus peribadatan, maka dari itu kita tidak bisa atau tidak memilahkan keberadaan, walaupun teritorialnya ada di RT 12 RW 1, namun ini menjadi tanggung jawab baik RT 10, RW 2 atau tidak membatasi wilayah semua gitu. Jadi siapapun bisa untuk memajukan tempat ini nanti ke depannya. Demikian pertama sambutan dari saya selaku Ketua Bidang Peribadatan dan Dakwah. Nanti kemudian untuk Pak RW Muhammad Zuhur Elsia, kami mohon untuk memberikan sumbangsi saran dan barangkali ada pemikiran-pemikiran untuk diberikan kepada kami selaku senior. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kami Pak Pembina ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah karena saat ini malam ini kita berada di Padepokan dalam rangka membahas terkait dengan perubahan manajemen kepengurusan daripada Jamiah di bidang dakwah dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini kita semua mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang gemar bersolawat, gemar mengikuti suri tauladan beliau. Mudah-mudahan kelak itu yang akhir kita mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati wakil daripada Yayasan Pendidikan Santri Darussalam Bapak Sudarsoanto yang alhamdulillah istiqomah terus tidak pengharusan, terus mengembangkan pendidikan di wilayah RW 01 dan sekitarnya, bahkan semakin ke depan kelihatan Yayasan Pendidikan Santri Darussalam ini semakin berkembang, semakin maju, lebih khusus pengajian warga sekitar, bahkan acara-acara yang diikuti oleh jemaah-jemaah lain dari luar wilayah. Ini patut kita syukuri bahwa ada wadah di wilayah kita yang tentu memberikan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siapapun yang kemudian gemar untuk hadir di Padepokan ini selalu dikerjakan. Allah nanti akan digiring ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku ketua wilayah RW 01 tidak pernah berhenti bersyukur karena sebagai ketua wilayah sudah sangat membantu oleh wadah daripada santri Padepokan Santri Islami Darussalam. Bagaimana tidak, di satu ketika kita menjadi pembina wilayah dan di wilayah itu sudah begitu banyak pengajian, maka secara otomatis memimpin itu atau membina itu rutin, karena sudah dibantu oleh wadah yang memang betul-betul sampai saat ini merasakan manfaatnya. Ini yang saya akan berkali-kali bersyukur di saat saya diundang di acara apapun di Padepokan ini, saya rasakan dan saya syukuri itulah manfaat daripada wadah yang ada di dalam kita. Kita nggak tahu kalau di wilayah lain, kalau misalnya nggak tahu wadah seperti Padepokan ini, boleh jadi sulit untuk kemudian membina warga. Maka dengan adanya wadah ini, jauh ya? Jauh satu tahun. Iya. Suara antara. Iya. mendapat support dari Padepokan dan Santri Darussalam. Kemudian ada juga dengan kita Bapak Rahmat. Ini beliau termasuk tokoh di wilayah Darussalam yang seringkali berkontribusi untuk masukan-masukan usulan saran, dan beliau termasuk orang yang memang berpeka terhadap lingkungan. Di saat lingkungan mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, beliau memberikan kritikan, beliau memberikan masukan supaya bagaimana wilayah ini akan menjadi lebih baik. Bapak-bapak yang hadir
hadir dan ibu yang hadir di sini semua, insya Allah malam ini kita mendapatkan Allah, karena yang akan kita bahas ini menuju kepada akhirat, urusannya akhirat. Jadi kalau sudah urusan akhirat, maka tidak ada ruginya bapak-bapak, ibu hadir di sini. Ini satu keuntungan yang sangat besar buat bapak. Lebih pada menginginkan masyarakat orang banyak. Jadi kepengurusan yang kemudian nanti akan kita coba lihat bagaimana ada perubahan manajemen dan lain sebagainya, itu menuju kepada kemaslahatan orang banyak. Kita tidak berpikir diri kita sendiri, keluarga kita saja, tapi bagaimana masyarakat itu betul-betul mendapatkan manfaat dari keberadaan ini semua. Saya mungkin belum bisa memberikan usulan dan masukan kepada, tapi juga nanti saya mendengar setelah itu nanti mungkin kita masukan atau usulan-usulan. Dan intinya saya hanya melihat bahwa bapak-bapak mempunyai potensi yang besar, ibu-ibu mempunyai potensi yang besar untuk wilayah RW1 dan sekitarnya, RW2, karena bagaimanapun kalau bapak ibu tidak pernah berpikir bahwa langkah dan kita bapak ibu di sini tidak lebih adalah tujuannya adalah akhirat. Jadi kalau tujuan akhirat sudah orang itu menjadi apa, menjadi legowo kalau sudah urusannya akhirat. Maka kalau sudah hafal itu urusan akhirat, insya Allah ini yang kita insya Allah dia husnul khotimah yang kita jalani selama ini insya Allah bermanfaat buat orang banyak. Ini kepentingan daripada wadah yang ada di dalam kita. Maka saya berkali-kali menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa murabi daripada padepokan Santri Dasar ini istiqomah di jalannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi nanti mungkin setelah mendengar daripada pengurus yang ada, mungkin nanti kalau ada masukan atau usulan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua RW 1 Bapak Syukur Harsi. Beliau merasa bersyukur dan terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Yang ilmu yang saya dapat, bersyukur itu lawan kata dari kufur. Kalau kufur itu ingkar, bersyukur itu kalau dibahasakan berterima kasih. Nah, kita sudah sebenarnya dikasih dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang bersyukur adalah orang yang pandai berterima kasih. Kata dari terima kasih artinya menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus bisa juga mengasih. Ini kadang-kadang urusan akhirat menerimanya kan ngasihnya yang benar. Nah, saya masuk ke materi. Jadi tadi yang saya sebutkan tentang kegiatan pengurus kegiatan peribadatan dan masyarakatan. Peribadatan di sini terdiri dari satu surat khotib RW yang sudah dijalankan nanti ini di bawah, karena di atas yang tua-tua karena naiknya bukulnya dulu tidak di bawah, kita layani di bawah. Yang kedua yaitu sholat Jumat kita sudah laksanakan. Terus ketiga sholat tarawih biasa, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Terus untuk majelis taklimnya di sini ada pengajian malam Senin, pengajian bapak-bapak. Terus pengajian malam Kamis juga bapak dimulai jam 8:30 atau 20:30 sampai dengan selesai. Nah, selesainya di sini tidak terbatas, bisa sampai jam 12, jam 1. Ngobrolnya kita ngobrol bukan ngobrol yang liar, yang ngalor itu ya, ngobrol hasil kajian.
Yang ketiga itu pengajian ibu-ibu Rabu siang. Nah, ibu ya, ini artinya Rabu siang. Ngajinya Rabu siang. Terus ada dua istiqosah malam Senin lagi itu udah baku, udah dibicarakan. Yang kelima manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di malam Jumat Kliwon lingkungan segogolong bola 7 rupa. Nanti yang bisa menjelaskan Cak Warto. Ya, ketiga yaitu majelis zikir. Nah, majelis zikir di sini ada tawajuhan di malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat tawajuhan. Terus zikrul kamilah di malam Selasa Kliwon. Nah, ini kegiatan yang rutin kita laksanakan yang perlu dukungan baik materi maupun non materi dari kita semua. Kalau materi kan itu aneh ya, kita mau materi malu gitu. Tapi dukungan materi. Nah, non materi ini dukungan dari masyarakat, tentunya mengajar atau hikmah. Nah, gitu ya. Terus dakwah di sini kita menyampaikan dan mengajak masyarakat sekitar. Makanya malam ini kita mulai, kita coba. Mari saya menghubungi tokoh masyarakat, dan masyarakat menginformasikan, mengajak rapat malam ini, yaitu tujuannya yaitu selain silaturahmi, nanti bisa kolaborasi antar masjid, tentunya antar warga sekitar yang tadi saya sebutkan, terutama di sini kan RW 1 dan RW 02 yang paling kopi, dan itu tidak terbatas itu. Kita saling koordinasi silaturahmi, ya. Terus kedua yang kita rencanakan menginformasikan dan kerjasama dengan lembaga lain, Pak. Lembaga lain bisa kita menginformasikan ke pemerintah daerah keberadaan Padepokan Wali Songo Darussalam ini yang selama ini saya itu belum pernah didatangi lurah sini. Kayaknya belum pernah ya? Lurah belum pernah datang ke sini ya? Lurah belum pernah datang ya? Yang baru belum. Oh. Dulu Pak Akmal ke sini waktu wayang. Oh iya, iya itu. Ya. Habis dari sini meninggal. Habis sambutan dari sini meninggal. Baru tahu kita nggak dibubarin. Jadi inilah mungkin program kami yang terakhir ini menginformasikan bersama dengan lembaga lain dan pemerintah yang swasta. Itu untuk meminta dukungan kepada. Ya. Nanti kita ke floor untuk barangkali ada kekurangan apa di Padepokan ini bisa disampaikan. Untuk program tahunan yang terdekat Isra Mi'raj tanggal 27 perlu saya sampaikan juga. Untuk Bapak Mama barangkali mau memberikan saran, Pak Mahmad, atau memberikan saran dan hasilnya sebagai waktu dan teman kami bersilakan memberikan usul saran. Kita di sini kan ada Pak, jadi bukan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, khusus Pak Warto sebagai sahabat saya, Ustaz Yuhu sebagai RW kita sama-sama satu RT Pak. Jadi merupakan suatu kehormatan saya diundang oleh Kak Warto
Saya ngomong ke Ustadz Kak Warto saya, karena sahabat dari kecil. Undang-undang Pak Prato. Sorry. Saya mengetahui. Iya. Ya. Jadi permulaannya tadi saya silaturahmi Pak sama Ustadz. Kebetulan ya, nanti ada apa? Musyawarah. Lah saya sebagai apa saya bilang? Baru datang aja. Saya mau bicara sedikit Pak ya tentang histori sejarah daripada Padepokan ini. Saya tahu dari nol. Dia teman saya ngaji. Lirik. Ini guru saya. Cuman dia jadi ustaz, jadi pelatih bola. Lain nasib. Tapi nggak masalah. Itu jalur, udah jalur. Ketetapan. Yang membawa ke saya itu yang beta rumah atau Terus ketika dia ke kanan saya ke kiri, tiba-tiba saya sholat subuh diajak ke mari kita lihat musola saya aja. Seperti kandang apa? Kayak monyet. Kecil. Ini apaan itu? Pak Warto. Dia buat saya apa? Istilahnya apa ya? Menyendiri ngaji gitu. Tapi berangkat dari situ sampai hari ini Pak. Berapa tahun tuh? Ya 95. Suka dukanya dia telah sendiri. Suka dukanya dia sendiri. Masih hutan ini masih. Jadi Ustadz Warto ini saya tahu wataknya ke desain punya karakter. Dia memang begini Pak. Begini gimana? Dia nggak ngikutin Ustadz gaya-gaya yang kan. Asli. Teman saya berdebat, teman saya diskusi. Tadi aja saya habis berdebat tentang satu masalah. Tapi nanti kita terusin Pak ya. Jadi dia sama saya. Beruntung Pak kita punya orang yang tertentu masih mau mengambil umurnya di umurnya masih sekarang. Di suatu kampung apabila ada satu tiang ya Pak, istilahnya tiang itu apa itu orang berilmu mau berkorban waktu pemikiran untuk warga, itu hebat Pak. Saya kasih tahu aja. Ya. Kalau ada musibah tertolak dari langit, benar? Itu kata Pak Kiai gitu. Musibah ada, tapi itu ada ustaz, ada orang pintar ditahan. Kenapa? Di sini kan mereka pikir selawat segala macam. Itu Pak benteng. Betul Pak. Saya bukan ngarang-ngarang, saya juga pernah baca-baca juga. Profesor bukan ustaz. Jadi dia paku bumi lah istilahnya. Piara Pak. Ketika saya datang kemari, tolong dong bagaimana? Saya bilang undang para tokoh, termasuk Pak RW. Semua undang. Ada ibu sampai ini. Undang Bu, para tokoh, Aslo, Pak RW. Maksud saya biar dia punya kontribusi pemikiran untuk dari Salikin. Jangan tokoh-tokohnya sendiri berpikir kesian. Dia dihujat, diapain, dia telan sendiri. Hari diskusi sama saya, tabah. Emang usah kayak gitu, gak ada baiknya. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, boleh. Itu ngapain kita? Beruntung Pak, kita ada kegiatan sini. Cuma saya mau tekankan, anak mudanya juga ada dilibatkan. Maaf saya cerita sedikit, kenapa saya menekankan anak muda? Cucu saya jadikan kepala geng. Tanya Pak Ari. Bunuh orang masuk 2 tahun, keluar bulan 2 bulan tawuran lagi. Lucu saya, makanya saya nanti mau usul Pak RW, di tiap-tiap RT ada karung-karungan. Biar saya narasumber kan. Artinya supaya anak-anak sebelum terjerumus ke jurang geng-geng itu tercegah. Sini alhamdulillah. Justru ada taklim. Coba di mana-mana masih kosong. Anak muda nakal tapi wajar. Nah, ketika di sini masih ada pengajian selawatan itu Pak benteng mah dikasih tahu aja. Kalau nggak ada rumah-rumah ibadah begini, saya nggak tahu. Karena kalau ada rumah ibadah tempat orang mengaji, orang-orang yang nggak beres itu malu Pak, mau bermacam-macam. Tapi kalau nggak ada orang ibadah, dia berani. Itu kuncinya. Jadi, bismillah. Begitu juga Pak RW dia kecalnya RW itu Ustaz. Ada kan RW tapi pendidikan formalnya biasa-biasa aja. Gak tertarik sama agama, ya ribet. Untung dia udah 10 tahun jadi RW.
Itu artinya apa? Amanah dikasih sama warga. Kalau dia nggak beres, cuma sekali lagi udah. Tapi ketika Halo? Jadi duet nih antar Pak Ustadz Martomo ini, sip. Saya bilang Ustadz tunggu undang. Biar ada kontribusi pemikiran di sini. Saya bilang sini kan udah ngobrol, ada kesenian dan segala macam kan. Dicampur lagi mungkin ada pemikiran dari Pak Ustadz. Nah, setelah nanti ada struktur baru, nah itu kita bikin hal-hal yang gimana lah. emang baru Pak ini. Ya, Pemilihan manajemen. maaf ya Bu ya, saya banyak ngomong ya. Gak apa-apa. Makasih ya, Assalamualaikum. Cukup. Terima kasih Bapak Mahfud atas